Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap semangat menyapa hari-hari ini meskipun situasi politik kalau Anda amati tensinya sudah mulai naik dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol. Ayo datang kumpul rame-rame kita ngobrol di meja redaksi dalam perbincangan off the record, membaca berita di balik berita bersama saya Hizbun Arif dan partner saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini. Mas Hersu, kayaknya kemarin pidato Pak Jokowi di Rapim TNI Polri ini menjadi perbincangan yang sangat hangat ya, kan ada beberapa poin di situ soal demokrasi, soal IKN, soal Ustadz radikal dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Hersu, apa pandangan Mas Hersu mengenai hal ini, Mas? Iya, oke. Ini pandangan saya, tapi viewer juga boleh punya pandangan yang berbeda. Tapi mari kita mungkin gini, kita jangan terlalu banyak beropini, tapi kita memberikan konteks saja, ya Mbak ya. Ya, memberikan konteks. Saya kira menariknya begini, itu satu, saya sih melihat nanti kita bisa tonton ya dan kita evaluasi bersama. Ini ada soal yang sangat serius ya, soal ibu kota baru ini. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kelihatannya akan dijadikan legacy dari Pak Jokowi kan. Jadi Pak Jokowi tidak ada tawar-menawar soal IKN ini. Bahkan kan sejak ada berbagai upaya-upaya soal penundaan pemilu, kemudian rencana membuat TAP MPR tentang IKN supaya siapapun presiden yang terpilih harus tetap melanjutkan. Itu kan itu menunjukkan pokok haluan negara ya, oleh MPR. Menunjukkan betapa Pak Jokowi betul-betul ini ingin jadi semacam apa ya, ini kalau ini mungkin pengen sekelas Candi Borobudurnya gitu. Yang dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah ketika itu kemudian beliau tahu ditentang kan kini dia tahu, tapi begitu tahu bahwa di lingkungan internal TNI sendiri, TNI Polri, kalau ASN sudah kita bahas bolak-balik ya, tapi mungkin kan mereka bukan kekuatan bersenjata gitu ya, bukan punya senjata. Jadi ini menjadi sangat serius saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, kekhawatiran Pak Jokowi ini. Memang benar di Indonesia tidak ada tradisi kudeta, enggak ada tradisi kudeta. Tetapi tetap saja kejatuhan pemerintahan itu biasanya terutama itu karena di backup oleh TNI gitu. Nggak bisa sendiri. Misalnya kasus pada waktu Bung Karno turun dari jabatannya, itu kan juga peran TNI juga sangat besar di situ ya, dan kemudian munculkan Super Semar Pak Harto. Dan kalau balik lagi ketika dulu mau melakukan dekret 5 Juli itu kan juga ada permainannya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pak Nasution, ya kan gitu. Nah kalau sekarang beliau mau juga melakukan penundaan pemilu, ini pasti juga harus TNI harus juga solid di bawah beliau kan, itu yang penting kan saya kira. Nah tahun 98 saya kira juga bagaimanapun jangan dianggap bahwa itu hanya peran mahasiswa. Itu juga kalau TNI tidak membiarkan mahasiswa masuk ke gedung MPR DPR juga nggak bisa masuk itu pada waktu itu. Marinir pada waktu itu ya, yang jadi komandan pada waktu itu sekarang pangkatnya sekarang sudah pensiun, yakni Letnan Jenderal Soeharto dan Kormar ya, itu yang menjadi yang penanggung jawab di situ, dan dia yang membuka pintu itu sehingga mahasiswa masuk. Jadi tetap saja peran TNI itu dalam, apalagi dimanapun saya kira ya, di negara-negara manapun, apalagi demokrasinya yang belum begitu matang, TNI itu sangat dominan. TNI Polri lah kalau di Indonesia belakangan ini ya, karena Polri juga sekarang mulai dominan juga perannya. Jadi menurut saya itu sangat serius. Saya sih usul coba kita tonton dulu Mbak bagian ini, nanti Anda bisa memberikan semacam semacam summary apa saja ini tahapannya apa, dan kemudian mari kita perbincangkan soal itu. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada yang demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas. Tidak sama dengan atasan. Nggak boleh. Dengan
berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada. Sehingga ini hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi. Supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia, yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab, undang-undang, hukum, disiplin tentara. Yang intinya, kalau kita lihat, inti dari kitab itu, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca, ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus. Nah, tadi Mbak, kan jelas ya, Anda bisa amati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Mbak, coba. Mungkin Anda bisa membuat summary-nya. Iya, terakhir pada puncaknya itu ya, saya ini agak, jadi catatan pentingnya itu adalah terletak di terakhir, yaitu ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Yes. Memang itu di depannya ada prolog-prolognya ya, nanti kita bicarakan juga prolog-prolognya. Tapi kesetiaan yang tegak lurus itu tadi begitu ditekankan oleh Pak Jokowi. Nah, ini artinya adalah kalau kita melihat kesetiaan tegak lurus adalah kesetiaan kepada misalnya untuk Angkatan Udara kepada Kasat, Angkatan Udara kepada Kasal dan sebagainya begitu ya. Tapi di atasnya itu kan kepada Panglima TNI, dan di atasnya Panglima TNI sendiri adalah Panglima tertinggi gitu, karena Pak Jokowi pernah mengatakan itu pada tahun 2020 ya, bahwa pada tahun 2017, yaitu ketika itu masih Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI-nya. Ini saya kutip, beliau mengatakan bahwa sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya ingin perintahkan kepada Bapak dan Ibu, saudara sekalian, fokus kepada tugas masing-masing. Itu tahun 2017, dan ketika itu menjadi perbincangan yang cukup hangat juga oleh para pengamat, yaitu mengenai soal Panglima tertinggi itu tadi, yaitu dibincangkan juga mengenai undang-undangnya di masa lampau begitu. Nah, ini sepertinya Pak Jokowi ingin menegaskan lagi
tentu berkaitan dengan isi dari pidato Pak Jokowi tadi ya. Itu disampaikan pada Rapim TNI Polri kemarin ya Mas ya, di Mabes TNI ya. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa memang tidak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri. Tidak ada. Jadi TNI dan Polri tidak boleh menjalankan demokrasi, yang artinya ada suara di anggota TNI itu yang tidak sama dengan suara yang tegak lurus ke atas itu tadi. Tegak lurus ke atas adalah dalam hal ini bisa Panglima TNI, bisa juga di atasnya Panglima TNI yaitu Presiden. Jadi apapun keputusan Presiden itu harus tegak lurus ke situ. Nah, ini tentunya ke situ maksudnya Pak Jokowi, karena sebelumnya tadi kan beliau mengatakan soal IKN. Jadi IKN sudah diputuskan oleh oleh DPR dan kemudian diputuskan oleh pemerintah dan kemudian menjadi undang-undang. Jadi, nah itu ada hubungannya dengan soal percakapan di WA tadi bahwa ada anggota TNI yang tidak setuju akan hal itu begitu ya, yang mungkin masih mempertanyakan soal IKN itu tadi. Saya melihat gitu, apakah ini tanda-tanda kalau seperti itu sampai diucapkan dengan sangat jelas dan kemudian rapatnya tidak tertutup, jadi malah justru ini diupload di YouTube Sekretariat Presiden begitu, dan kemudian juga ini dengan luas oleh media, dan kemudian tadi malam juga saya lihat TV-TV memperbincangkan ini dengan mengambil berbagai pengamat dan sebagainya karena ini cukup serius. Tanda-tanda apa Mas Hersu kalau yang seperti ini kira-kira? Satu yang saya ingin bahas begini, ini soal tegak lurus itu tadi ya. Saya kira yang dimaksud dengan undang-undang tegak lurus itu bukan kepada pemerintah, tetapi kepada negara. Karena politik TNI itu adalah politik negara. Saya ingin mengingatkan dalam beberapa kasus TNI beberapa kali melakukan perlawanan terhadap presiden ketika dianggap presiden sudah menyimpang. Dua hal saja yang ini langsung bagaimana mereka mau mengarahkan moncong senjata langsung ke istana. Tahun 52 itu zamannya Pak Nasution, dan kemudian tahun ini menjelang Gus Dur ya, menjelang pada masa pemerintahan Gus Dur. Gus Dur itu tahun berapa ya? Tahun 2000 ya saya kira ya, 2000 sampai 2000 berapa ya? Ya, pokoknya tahun sekitar tahun 2000 ya, Gus Dur itu. Pak Arya Mizat waktu itu jadi Pangkostrat itu menaruh alutsistanya TNI di Monas, dan itu meskipun tidak langsung seperti pada tahun 52 ketika Pak Nasution langsung mengarahkan moncong senjatanya ke istana, tapi itu bisa diartikan sebenarnya orang kemudian merefer sejarah itu. Nah, saya kira ini kan pasti Pak Jokowi mulai memperhitungkan jangan sampai itu terjadi. Kan gitu kira-kira yang harus diingatkan. Tetapi jangan salah sekali lagi bahwa tegak lurus TNI itu adalah kepada negara, kesetiaan tertinggi itu ke bangsa dan negara, bukan pada penguasa gitu. Makanya saya tadi menyebutkan walaupun dalam sejarahnya TNI itu tidak pernah melakukan kudeta secara formal gitu ya, saya maksud. Tetapi bagaimanapun kejatuhan dari penguasa di Indonesia ini, TNI itu sebuah faktor utama yang tidak boleh tidak diperhitungkan. Bahkan sampai sekarang menurut saya masih tetap itu, walaupun kita tahu sekarang ini inner circle atau elit politik TNI itu sekarang itu hampir semua itu adalah orang-orang dekat dari Pak Jokowi ya. Apakah dia pernah menjadi katakanlah yang disebut geng Solo gitu ketika sama-sama Pak Jokowi di Solo, dan kemudian atau lingkaran ajudan pasukan pengawal presiden. Kan sekarang yang banyak yang jadi. Nah, jadi sebenarnya harusnya sekarang ini grabnya Pak Jokowi itu cukup mantap gitu ya di lingkungan TNI. Nah, tapi mengapa soal seperti ini kan sebenarnya laporan intelijen ini, Mbak, ya. Laporan ini saya kira gitu. Orang kemudian kan menyimpulkan Pak Jokowi ngintip uaknya mak-mak. Kalau orang-orang yang sederhana ya, itu pasti langsung membayangkan Pak Jokowi melihat HP dan kemudian mengintip gitu. Padahal kan tidak sesederhana itu begitu. Ya, itu laporan intelijen. Itu seperti biasa saya kira setiap pagi Presiden itu mendapat briefing gitu ya, laporan-laporan intelijen. Itu baik dari BIN, kemudian juga dari saluran-saluran lain. Memang tugas presiden bukan tugas ya, itu presiden itu mendapatkan briefing semacam itu. Ada taklimat gitu. Kalau di Amerika misalnya kita lihat film-film itu misalnya CIA yang beri taklimat atau West Wing gitu ya. Nah, di Indonesia
Presiden Jokowi, presiden bukan hanya Presiden Jokowi itu Iya. juga mendapat laporan-laporan data intelijen begitu. Tapi dulu kan orang banyak bercanda Pak Jokowi katanya lebih tertarik membaca hasil lembaga survei daripada baca Survei. orang lain. Nah sekali ini itu saya kira kabar itu salah gitu ya, karena presiden membaca intelijen yang jadi data intelijen. Yang jadi masalah kenapa sih itu mesti dibuka kepada Iya, publik betul. kan gitu. Mhm. Karena kan sebenarnya kalau TNI ini kan hierarkinya udah jelas, gampang sekali kok. Tinggal panggil Panglima TNI atau kalau nggak kurang mantap lagi panggil Kepala Staf 3 angkatan, tambah Mhm. Kapolri, tegaskan Iya. presiden. Semua jalan. Memang kalau Iya. dalam hal ini tegak lurus ya. Dalam hal ini benar itu istilah tegak lurus itu muncul. Jadi semua jalan. Nah, ketika ini dibuka di publik, ini kan dampaknya sangat serius, Mbak. Betul. Menimbulkan spekulasi. Saya kira intelijen asing juga sudah punya data semacam ini. Tetapi dengan Mhm. dibuka ini kan dia nggak perlu lagi cari-cari gitu. Dia langsung punya Betul. data yang lengkap. Oh ternyata dukungan TNI Polri terhadap Presiden Jokowi setidaknya dalam Mhm. kasus IKN gitu ya kita menyebutnya Iya. ya karena disinggung oleh Mhm. itu tidak sesolid seperti yang dilakukan. Dan itu kan Betul. itu yang sampai Mhm. Mhm. kemudian publik juga begitu, publik Indonesia nangkep. Mhm. Ketahuan sekarang bukan hanya ASN yang nggak solid, Mhm. ternyata TNI Polri pun nggak solid. Dan ini menjadi soal yang serius. Jadi saya kira wajar kalau kemudian Presiden Jokowi menjadi sangat sangat galau. Karena tadi Anda Iya. menyinggung kan soal ini bahwa terakhir itu kan intonasi beliau naik terus ya Mbak ya tadi ya naik Iya. terus ya Lebih terus cepat begitu lebih berbicaranya cepat dari enggak ya sebelumnya yang enggak lambat, banyak terdiam gitu. nggak seperti biasanya. Tapi tadi poin-poinnya satu, saya kira bahwa IKN itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan Oleh DPR dan pemerintah. oleh DPR. Mhm. Di TNI itu tidak ada demokrasi, ya Mbak ya. Betul. Jadi Mhm. saya kemarin menyebutnya sebagai sami'na wa ata'na. Pokoknya saya perintah, saya dengar dan saya laksanakan, gitu prinsipnya ya. Terus apalagi? Yang ketiga dia menyebut soal emak-emak yang mengundang Ibu-ibu, ceramah, istri, istri-istri ya. yang mengundang ceramah radikal. Dan ini kalau nggak salah ini tadi diulang loh, ini diulang 2 kali setidaknya soal ceramah Betul. radikal ya. Terus Mhm. yang terakhir itu tadi yang dia menyinggung Soal bahwa tegak lurus, tegak lurus dan betul. kitab undang-undang hukum disiplin tentara. Jadi ini ancaman Mhm. sebenarnya begitu. Mhm. Ini ancaman buat mereka dan saya kira begitu presiden kemarin bicara itu langsung di bawah gini kan biasanya gini kalau dalam tentara. Kalau komandannya memerintahkan anak buahnya itu untuk kumpul jam 7 gitu. Mhm. Nanti komandan di bawahnya komandan batalion misalnya memerintahkan jam 7 kumpul. Lebih cepat lagi. Ya, kumpul nanti di jam komandan kompinya akan memerintahkan jam lebih cepat lagi, jam 6. Nanti komandan regunya memerintahkan jam 5 dan nanti si suami ini, si prajurit-prajurit ini minta kepada istrinya, Mhm. "Saya bangunin jam 4 ya, saya harus ada Iya, kumpul." betul. Mhm. Jadi kira-kira gitulah hierarkinya begitu. Jadi sekarang langsung didisiplinkan, tetapi sayang sekali karena ini kan kemudian kita bisa membaca psikologi Mhm. politik juga nih ya. Saya lihat Mhm. psikologi politik bahwa presiden sedang galau dengan situasi Iya. macam ini gitu loh. Kenapa jadi galau? Karena satu sampai sekarang pun soal pembiayaan ibu kota baru itu kan belum jelas. Itu ya. Iya, Ya, dari betul. mana Mhm. anggaran itu mau diambil? Kenapa? Karena Mhm. ruang fiskal kita ini sekarang jadi terbatas banget kan, Mbak. Ruang fiskal Mhm. terbatas dengan satu Betul. memang kondisi ekonomi yang kita belum recover dan kan Mhm. pendapatan negara itu dari mana sih? Pendapatan negara itu pajak, non pajak kan gitu ya. Terus dari Iya. utang kan gitu ya Mhm. dari utang. Nah, termasuk yang di situ kan soal SBN segala macam Iya. surat berharga negara atau surat utang negara. Nah, jadi dan sekarang kita tahu bahwa BI jelas tidak tahun 2023 nanti tidak lagi boleh membantu membeli yang disebut burden Membeli sharing SBN, ya, Sun, ya. membeli di pasar primer. Makanya kemudian Bu Mhm. Sri Mulyani pernah menyebutkan dengan saya lihat nadanya putus asa bahwa BI tahun 2023 sudah tidak boleh menjaga kita lagi, menjadi penjaga kita Mhm. lagi, tidak boleh. Terus Mhm. kemudian itu kan undang-undangnya yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi stabilitas keuangan nasional itu kan mulai tahun 2003 itu mesti kembali lagi Iya. defisit utang itu terhadap rasio utang terhadap Mhm. defisit negara itu harus kembali lagi ke 3% kan. Jadi
itu juga memberikan selama ini yang ruang leluasa suka-suka pemerintah itu akan kembali lagi, itu jadi semakin sempit. Saya kira ini kan berat. Dari mana andalanya? Andalanya dari pajak. Nah, dari mana pajak dengan situasi yang semacam ini? Nah, saya kira itu yang membuat situasi, membuat Pak Jokowi begitu lihat harusnya, mestinya gini cara berpikir beliau, saya mau coba memahami. Dalam situasi berat, situasinya sulit, tapi kalau kita kompak, saya kira ini bisa diatasi. Kan gitu kira-kira yang harusnya. Nah, tiba-tiba beliau melihat satu lembaga negara, instansi negara seperti TNI Polri sendiri yang diharapkan menjadi pendukung utama ini nggak kompak. Itu yang beliau kemudian menyampaikan kepada publik. Tapi sebenarnya sayang, harusnya soal-soal begini ini dilokalisir secara internal. Iya, kalau saya melihat kegalauan ini memang pantas ya. Itu tadi seperti Mas Hersu sebutkan bahwa uang untuk pembiayaan IKN itu sampai sekarang belum jelas dari mana begitu. Karena sebelumnya dulu kan hanya ditargetkan itu hanya sekitar ya 20% gitu dari APBN. Terus belakangan itu karena ada harapan bahwa akan mendapatkan banyak hutang dari luar negeri begitu kan, bantuan dari luar negeri, dari investor begitu kan, dari investor dari Arab, investor dari Inggris, investor dari Barat begitu. Dan ternyata kita dihantam COVID begitu, dan kemudian juga memang negara itu pun sedang membenahi ekonominya masing-masing. Sehingga yang dulu hanya komitmen, masih berupa cash money atau masih berupa standby loan gitu ya, itu harus direvisi lagi begitu, bahwa itu masih sesuatu yang tidak pasti begitu untuk pembiayaan IKN tadi. Dan jelas ini galau karena memang ada target pemindahan TNI dan Polri ke sana, target untuk pembukaan Kodam baru, terus kemudian target istana itu harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun dengan biaya sekian triliun kan, untuk sebuah rumah kepala negara atau presiden saja itu biayanya adalah sekian triliun. Nah, sampai sekarang itu masih belum jelas. Dan saya rasa kegalauan ini juga ada hubungannya, kalau kita lihat bisik-bisik di bawah ya, percakapan-percakapan diskusi yang sebenarnya sepertinya itu memang terjadi, tapi memang tidak begitu terungkap di publik, yaitu adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden. Itu saya rasa itu membuat galau sekali sehingga pernyataan ini ada begitu. Karena ternyata pancingan atau test the water dari 3 ketum parpol itu mendapatkan sambutan yang sangat sambutan, dan bukan sambutan yang diharapkan begitu. Sambutannya adalah sambutan ternyata menentang. Mereka dianggap mereka anti demokrasi, mereka dianggap menyakiti rakyat, mereka ya itulah. Jadi Pak Jokowi mungkin melihat itu ternyata dukungan untuk dia memperpanjang masa jabatannya itu, di mana ketika dia pasti tahu bahwa sisa waktu sampai tahun 2024 itu tadi tidak akan cukup kan, seperti kata Mas Hersu tadi, sehingga dia perlu kepastian bahwa ini masih akan tetap berlangsung. Nah, mungkin sampai sekarang pun juga masih belum jelas kan. Kemungkinan ada di benak sekeliling Pak Jokowi yang melanjutkan adalah Pak Ganjar begitu ya, karena kita melihat dukungan kepada Pak Ganjar dari relawan Pak Jokowi itu begitu kuat. Tapi iya, kalau Pak Ganjar ini dapat tiket gitu, karena PT 0% juga sampai sekarang kan masih belum bisa gitu kalau seandainya nggak dapat tiket. Nah, kalau seandainya orang lain mungkin itu akan menjadi sesuatu yang tidak berlanjut. Kalau seandainya PPHN yang pokok-pokok haluan negara itu tadi, iya kalau itu jalan. Kalau seandainya tidak, PPHN itu kan juga bisa direvisi, bukan sebuah undang-undang yang tidak bisa direvisi begitu. Nah, ini artinya memang perlu perpanjangan masa jabatan presiden menurut sekeliling Pak Jokowi, dan mungkin Pak Jokowi sendiri, kalau mengingat perbincangan bahwa Pak Jokowi menekan begitu kan, beberapa pengamat sudah mengatakan demikian, bukan kita yang mengatakan, tapi kita membaca pengamat sampai dapat informasi seperti itu. Dan juga dari orang-orang politik yang berbincang kepada kita, kepada jurnalis, kepada media, bahwa memang terjadi operasi politik, yaitu bahwa dari ketiga ketum parpol ini mereka memiliki sandera tersendiri sehingga mereka diminta untuk mengatakan itu begitu. Nah, saya rasa itu Mas Hersu yang menjadi makanya terus kemudian apalagi sampai saat ini Bu Mega, terus kemudian ada dikatakan bahwa di media itu yang muncul di beberapa media, Bu Mega marah mengenai hal ini begitu, dan dia minta, apalagi terakhir kemarin Budiman Sujatmiko ya dari PDIP, kita bertarung di parlemen, kita
berperang, bertemu di parlemen nanti untuk hal ini, untuk perpanjangan masa jabatan presiden ini begitu. Artinya PDIP sepertinya sudah fix gitu, mereka sudah keras gitu bahwa mereka menentang. Nah, ini saya rasa membuat Pak Jokowi makin jangan sampai ini, ya Bu Mega adalah juga mantan presiden. Nah, jangan ini kekuatan TNI Polri harus tegak lurus ke atas. Yaitu tegak lurus ke atas. Kalau Mas Heru mengatakan itu adalah tegak lurus kepada negara, nah kita nggak tahu persepsi Pak Jokowi, karena tahun 2017 tadi beliau pernah mengatakan itu soal panglima tertinggi gitu kan, dan kemudian tadi mengatakan bahwa tegak lurus ke atas adalah kepada atasannya, gitu. Kepada atasannya artinya itu bukan negara gitu ya, walaupun sebenarnya adalah harus tegak lurus kepada negara. Artinya di situ Pak Jokowi kalau dalam tanda kutip saat ini adalah melawan Bu Mega dan kawan-kawan. Gitu, yang masih Bu Mega sudah jelas nih dari PDIP. Nah, jangan sampai ada keterbelahan mungkin TNI Polri kemudian mendukung Bu Mega. Kalau saya sih melihatnya ada kesan juga seperti itu dari pernyataan Pak Jokowi, yaitu kekhawatiran yang amat sangat sehingga dia harus mengeluarkan itu dan dikatakan kepada publik supaya lebih kuat lagi begitu. Jadi seperti misalnya taruhlah misalnya Panglima TNI mengatakan kepada para istri, "Hei istri-istri TNI, jangan memanggil penceramah yang radikal. Ini instruksi dari presiden kita." Kalau saya lihat itu tertutup ya. Kemudian disampaikan secara tertutup juga. Itu tentu gaungnya kurang kuat kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan itu pada sebuah acara yang resmi, di mana dihadiri oleh para pimpinan, yaitu rapat pimpinan dari TNI dan Polri, mengatakan bahwa istri-istri TNI Polri jangan lagi memanggil itu penceramah yang radikal. Dia tahu ini pasti akan akan mendapat sambutan cukup riuh atau cukup panas ini dari masyarakat. Tapi Pak Jokowi juga pasti tahu. Siapa sih yang dimaksud Ustadz radikal ini yang sering diundang oleh emak-emak di lingkungan TNI Polri ini, Mbak? Iya. Nah, ini pemirsa, Anda dapat mencari sendiri siapakah Ustadz ini gitu ya. Ustadz ini yang juga Ustadz cukup gaul dan kemudian juga cukup aktif di medsos. Ada beberapa Ustadz ini yang memang menjadi kesayangan emak-emak. Tidak hanya TNI Polri sebetulnya, tapi memang beliau ini segar gitu ya. Beliau ini gitu kan, ada beberapa juga. Gitu ya. Lucu begitu. Nggak ada radikal-radikalnya, nggak ada gitu kan. Nggak ada. Ya gitu. Oke. Malah masih stand up komedi itu masih jauh lebih kritis. Masih kalah lucu. Enggak kalah lucu tapi lebih kritis stand up komedinya kan. Iya, betul. Beliau ini. Oke. Jadi saya kira memang ini berkaitan dengan banyak hal ya. Kenapa kemudian muncul tadi? Benar konteksnya tadi. Satu, itu mau galau, dan saya kira yang paling mengkhawatirkan itu adalah perlawanan Ibu Megawati ya terhadap ide itu. Dan yang menarik ternyata kemudian walaupun Surya Paloh beberapa hari yang lalu sebelumnya atau pekan lalu itu bermesra-mesraan dengan Jokowi dalam peresmian soal peresmian Nasdem Tower itu. Nasdem Tower. Tapi ternyata kemudian sikapnya juga keras, dan kita kan mendapat juga informasi bahwa Nasdem ini termasuk yang dilobi juga untuk menyuarakan soal itu gitu. Tapi kan Nasdem akhirnya ternyata mungkin dinamika politik yang membuat kemudian Nasdem sikapnya seperti itu. Yang kita tunggu sebenarnya dalam kasus dalam soal dalam penundaan pemilu ini adalah sikap dari Gerindra. Ini saya kira sampai sekarang sikap Gerindra itu tidak jelas. Kalau saya membaca cuman baru muncul pernyataan dari Sekjen Saiful Ahmad Uzani yang menyatakan bahwa fokus mereka adalah memenangkan Prabowo pada Pilpres tahun 2024. Ini kan nggak tegas kalimat semacam ini gitu, dan kenapa? Karena ini faktor menjadi sangat penting. Kalau Prabowo kemudian berada di kubu yang mendukung penundaan, saya kira ini selesai, Mbak. Penundaan itu akan berjalan dengan baik, karena gerilya kan sekarang terus berlangsung gitu. Apalagi kemudian saya kok kata-kata yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, kita bertarung di parlemen itu di DPR itu di MPR, saya kira itu juga kalimat yang bersayap. Kenapa? Karena kalau kemudian sampai bergulir ke SI, ini bisa jebol loh penundaan ini. Apalagi kalau dilakukan voting tertutup. Voting tertutup ya. Siapa yang bisa jamin? Karena sorry to say ya, saya banyak ngobrol dengan teman-teman DPD, dengan teman DPR. Rata-rata teman-teman DPR ini yang partai-partainya menolak juga, sebenarnya mereka pengennya juga ditunda gitu loh pemilu ini.
Saya sorry itu dapat gratisan soalnya ya, lumayan. Saya mesti jujur menyatakan itu. Saya mendapat banyak informasi soal ini dari teman-teman. Mas, hati-hati karena apa? Karena mereka sebenarnya mereka sebenarnya lebih sepakat dengan penundaan. Ya kalau dari sisi cara berpikir mereka, iyalah enak lah. Kenapa? Karena nggak perlu keluar dana lagi, mereka langsung masa jabatannya ditambah kan gitu. Kan tentu enak. Tapi ini kan cara berpikir Sontoloyo ini ya. Cara berpikir yang mementingkan diri sendiri dan menghancurkan masa depan demokrasi Indonesia ini. Dan saya juga khawatir kalau Pak Prabowo juga ternyata berpikirnya juga jangka pendek juga gitu, karena mungkin survei saya ternyata juga nggak gede-gede amat gitu, walaupun tetap teratas, saya nggak gede-gede amat. Dan saya sih bisa membaca bahwa Pak Prabowo ini udah susah juga untuk dikapitalisasi lagi gitu ya. Untuk kembali lagi seperti pada pemilu 2019 itu saya kira nggak mudah, karena banyak sekali orang yang udah terluka oleh Pak Prabowo. Dan apalagi kalau luka hatinya emak-emak ini kan sangat sulit disembuhkan. Kan kemarin yang paling banyak menjadi pendukung militan dari Pak Prabowo itu adalah emak-emak militan. Jadi mungkin beliau bisa tergoda gitu kalau tetap dalam posisi jabatannya sebagai Menhan gitu, ada kompensasi lain, bisa tergoda. Tetapi saya mesti mengingatkan Pak Prabowo ini kan bagaimanapun juga ini Pak Prabowo ini adalah gerbang prajurit TNI tahun 70-an ke atas. Beliau ini lulus 74, meski harusnya lulusnya 73, tapi kemudian lulusnya 74. Ini adalah generasi yang dikenal sebagai generasi yang TNI yang sudah bersentuhan dengan demokrasi. Jadi mereka ini adalah generasi yang percaya under civilian control gitu ya, sebuah negara itu bukan tentara yang berkuasa. Jadi ide demokrasi pasti itu sangat lekat pada Pak Prabowo. Nah, kalau sampai kemudian Pak Prabowo ini mendukung juga pemilu ditunda, saya kira Pak Prabowo, saya cuma ingin tanya pada Pak Prabowo ingin dikenang oleh dalam sejarah itu sebagai apa, gitu. Betul. Karena kemarin langkah Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno itu masuk ke kabinet ini pun juga dalam demokrasi nggak ada yang begini-ini, dan ini sangat menyakiti pendukungnya Pak Prabowo. Kalau ini terjadi, saya kira selesai Pak Prabowo. Orang hanya dikenang sebagai orang yang berkali-kali kalah dalam pilpres, dan kemudian cukup dengan kapasitasnya cukup dengan jadi pembantu presiden saja beliau sudah bersedia. Saya kira ini pasti akan menjadi soal yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Jokowi berpikir tentang legacy, dia ingin memindahkan ibu kota, saya ingin bertanya legacy apa yang ingin ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Saya kira kalau Pak Prabowo seperti juga Ibu Megawati, lepas daripada kritik-kritik kita terhadap sikap Ibu Megawati, kita banyak tidak sepakat dalam itu. Tetapi dalam hal soal ini saya kira kita bersama dengan Ibu Megawati. Apresiasi. Ya, kita bersama dengan sikap kita sama dengan Ibu Megawati. Jadi di sini bukan persoalan Ibu Megawati atau siapanya, tetapi komitmen pada penegakan demokrasi. Itu saya kira yang terjadi. Bayangkan Mbak, seperti apa negara ini kalau kemudian kita sepakat untuk menunda pemilu, dan kemudian meskipun itu melalui proses legal konstitusional melalui MPR, sidang istimewa MPR, ini akan dikenang sangat buruk bangsa ini juga. Iya. Saya membayangkan ini akan menjadi turning point-nya Bu Megawati ya, kalau seandainya beliau tetap kekeh dengan sikap ini begitu. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin berseberangan dengan Bu Mega, yaitu rakyat, emak-emak, purnawirawan dan sebagainya yang selama ini memandang sesuatu yang negatif, hal-hal negatif atau bahkan banyak hal yang negatif dari PDIP sendiri dan terhadap diri Bu Mega sendiri begitu, terus kemudian akan menjadi sesuatu yang Bu Mega berdiri tegak membela demokrasi dalam hal ini. Kalau itu berhasil ini saya yakin suara PDIP bisa melonjak tinggi nih dengan begini. Betul. Orang akan respect pada beliau bagaimanapun gitu. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan politik Ibu Megawati, tapi beliau adalah seorang yang menjaga nilai-nilai demokrasi dalam bangsa ini gitu. Dia akan dianggap sebagai penyelamat demokrasi Indonesia yang sudah berada di bibir jurang ini kehancuran sekarang ini. Iya, dan ini bisa menjadi berkebalikan gitu dengan Pak Prabowo. Kalau seandainya Pak Prabowo mengikuti untuk atau setuju untuk perpanjangan masa jabatan presiden itu tadi seperti dikatakan, itu kan seperti kalau dari orang-orang HAM, dari para aktivis, taruhlah dari
Bang Natalius Pigai. Itu ada cuitannya mengatakan apa tuh Mas Hersu? Ya, dia mengingatkan itu kalau sampai rakyat bergerak dan kemudian jangan sampai membuka pintu tentara untuk kudeta. Nah, ini yang tadi kita bahas ya soal hati-hati, tidak ada tradisi di Indonesia kudeta dari TNI. Tetapi sekali lagi kita mesti ingatkan bahwa tidak ada juga perubahan kekuasaan di Indonesia ini kalau tanpa ada dukungan dari tentara. Kan kita ingat juga bagaimana kemudian ketika Pak Harto menyatakan mundur, kemudian Panglima TNI, Panglima ABRI pada waktu itu Pak Wiranto menjamin keselamatan keluarga Pak Harto dan kemudian mendukung pemerintahnya Habibie, kan krisis politik selesai, Mbak. Pada waktu itu bayangkan kalau pada waktu itu TNI menyatakan tidak mendukung Panglima ABRI tidak mendukung Pak Habibie, itu bisa krisis terjadi. Nah, itu yang saya kira tidak boleh terjadi. Jangan sampai kemudian dalam situasi begini TNI yang saya kira sekarang ini elit politik di TNI itu adalah orang dekat Pak Jokowi, itu dihadapkan pada pilihan-pilihan itu tadi. Pilihannya kepada rezim yang sudah membuat mereka menduduki posisi puncak di TNI atau pada rakyat. Dan saya kira ketika kemudian pilihannya pada rakyat, buat TNI itu clear. Saya kira ya, sikap TNI sekarang pasti clear, itu pilihannya akan bersikap pada rakyat. Ini yang saya kira perlu dihitung juga gitu. Iya. Dan kembali kepada Gerindra itu tadi, memang Gerindra boleh saja sih berpikir bahwa dia kemudian menjadi partai kunci begitu ya. Jadi misalnya bertarung di parlemen itu tadi, kalau seandainya Gerindra terus kemudian ikut menyetujui dari perpanjangan masa presiden usulan itu, maka bisa jadi kubu Bu Mega ini kalah begitu ya. Dan kemudian akan ada kompensasi yang tinggi begitu, bisa melalui reshuffle dan sebagainya. Menteri dari Gerindra mungkin kan harapannya kalau secara pragmatis itu ya, kalau dari partai-partai pemilu seperti Pak Zulhas dari PAN yang sudah dijanjikan sejak berapa tahun yang lalu begitu kan. Nah, ini kan ada harapan. Iya, ada harapan kalau ada perpanjangan mungkin nantinya akan ada partai dari PAN begitu. Jadi ini kan kalkulasinya memang kalkulasi sampai tahun 2027 misalnya. Kalau sampai 2027 atau ditunda setahun 2 tahun juga lumayan. Berkuasa selama 3-4 tahun yang akan datang ya lumayan di kabinet. Tetapi saya kira rakyat akan mencatat, dan kita juga wajib mengingatkan publik untuk mencatat partai-partai ini ya. Setidaknya 3 partai ini sekarang bahwa mereka adalah Golkar, PKB dan PAN itu adalah musuh dari demokrasi. Gitu ya. Itu perlu kita ingatkan, perlu dicatat itu mereka. Iya, betul. Dan itu akan menjadi catatan penting dalam sejarah, yaitu bahwa seandainya ini kemudian lolos gitu terjadi, itu adalah atas usulan ketiga partai ini mengubah Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kan baru bisa terjadi kalau terjadi amandemen UUD gitu. Padahal selama ini kita UUD itu bisa tahun 98, kemudian buntutnya adalah amandemen. Itu karena memang terjadi krisis secara nasional. Kemudian ada korban yang jatuh, terus kemudian suara rakyat sudah tidak terbendung, kemudian hampir tiap hari, bahkan berhari-hari ya, MPR pun sudah diduduki, gedung kura-kura mahasiswa sudah di atas, anggota MPR sudah tidak bisa berkantor, presiden juga sudah tidak bisa masuk ke Istana Merdeka karena di sana juga banyak sekali massa di sana. Nah, ketika negara sudah dalam kondisi krisis seperti itu, tentunya ekonomi pun hampir stuck gitu, atau bahkan turun karena tidak bergerak. Orang menahan semua uangnya masing-masing, tidak ingin membelanjakan. Orang harus save, bahkan terjadi crash, yaitu bahan pangan itu diborong habis-habisan gitu. Orang jadi sulit mendapatkan bahan pangan. Nah, seandainya terjadi seperti itu, pantaslah kemudian ya akan ada usulan untuk perpanjangan masa jabatan presiden ataukah sidang istimewa dan sebagainya. Tapi ini dalam keadaan ibu-ibu antri minyak goreng gitu. Ibu-ibu antri minyak goreng, terus kemudian ada kenaikan ini. Memang betul ada antrian di mana-mana, tapi justru bukannya kalau seandainya seperti ini, seperti disuarakan oleh beberapa pihak, bukannya seharusnya justru ada wacana untuk presiden ini mampu apa enggak sih gitu. Iya, dan dimajukan pemilu untuk gitu tahun. Iya, apakah perlu pemilu dipercepat begitu kan? Ada pertanyaan. Kalau seandainya pemilu diundur,
adalah juga boleh dong namanya demokrasi, kemudian ada wacana pemilu dipercepat, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak logis atau itu sebagai wacana yang ingin seperti subversif atau apa begitu. Ya, demokrasi seperti itu. Kalau kita menginginkan sesuatu ke kanan, tentu boleh ada yang ke kiri. Gitu. Ya, ini perbincangan kita sejak awal sampai ini ngegas terus ini Mbak, ya kayak pidatonya Pak Jokowi. Jadi saya kira kita mesti turunkan dulu ya, pembahasannya mesti kita turunkan. Saya sih pengennya setelah kita bahas soal kegeraman Pak Jokowi, kemudian soal perpanjangan pemilu, penundaan pemilu, saya pengen kita relax dulu, pergi ke Sumbawa dulu, melihat apa yang akan terjadi di sirkuit Mandalika ini, Mbak. Karena kan tanggal 18 sampai 21 ya akan berlangsung ya. Iya, 18 sampai 20. Nah, itu soal tiketnya ini saya membaca ini menarik ini kan Pak Jokowi sebelumnya minta sampai 100.000 ya penontonnya, kemudian dengan alasan Covid katanya kemudian diminta diturunkan menjadi 60.000 tiketnya. Tapi belakangan kemudian kita tahu kelihatannya bukan alasan Covid deh diturunkannya tiketnya ini karena tiketnya nggak laku, bener itu Mbak ya? Iya, betul. Tanda-tanda bahwa tiket ini tidak laku begitu karena ternyata ada kewajiban bagi jadi ini ada sebuah berita dari ini sebenarnya dari lokal dari media lokal di sana juga begitu, yaitu bahwa ASN di NTB diwajibkan beli tiket MotoGP Mandalika. Dan ASN-nya ini tidak hanya ASN provinsi, tapi juga ASN kota dan kabupaten di seluruh NTB. Dan selain itu juga ada pegawai BUMN dan perbankan. Selain itu ada juga yang santri ya Mas Hersu, santri yang ada jatah-jatahnya itu. Ya, asosiasi profesi ini para guru, kemudian terus kemudian bahkan sampai siswa, bahkan para ulama dan santri. Ini ada ininya, mungkin bisa saya kutip ya. Ini dari pernyataan dari Sekda NTB, yaitu Pak Lalu Gita Aryadi yang mengatakan, dari pemerintah Provinsi NTB kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP, di mana ASN provinsi adalah 4.000 tiket. Nah, saya sudah googling nih, ternyata jumlah ASN provinsi saat ini adalah sekitar 14.000 ASN gitu ya. Dan tentunya ASN ini kan dari eselon yang tertinggi, terus kemudian juga yang tidak masuk eselon gitu. Mungkin yang dengan pendapatan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang diwajibkan adalah mereka yang pendapatannya cukup tinggi, cukup di atas gitu ya. Nah, untuk ASN di provinsi 4.000 tiket, kemudian untuk ASN sekabupaten kota se-NTB sebanyak 16.000 tiket. Nah, ini sudah 20.000 nih di situ. Terus kemudian juga ada BUMN dan perbankan 2.500 tiket. Nah, udah 22.500. Asosiasi profesi 2.000 tiket. Ya, terus kemudian guru dan pelajar 2.500 tiket. Ustadz dan santri 500 tiket dan masyarakat umum 1.500 tiket. Nah, itu masyarakat umum. Dan kemudian juga ada 2.000 tiket masing-masing berasal dari Polda NTB dan TNI di NTB. Ini sudah berapa puluh ribu dari jatah tiket, yaitu 60.000, mungkin sekitar 63.000 itu tadi. Nah, ini artinya memang kita layak kalau kita mengatakan tiketnya ini memang tidak laku begitu ya. Sehingga kemudian ya wajar kalau tadinya dinaikkan target 100.000 kemudian dikembalikan lagi kepada keinginan semula. Ya, jangan sampai kemudian kita mendengar pengarahan dari Gubernur NTB, Zulkifli Mansah ini sahabat kita juga ini, kemudian pengarahan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahwa saya membaca di WhatsApp grup para ASN yang ternyata menolak untuk menonton sirkuit Mandalika harus tegak lurus kepada gubernur untuk nonton. Ya. Ini banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini. Saya kira karena buat ASN, saya tidak tahu berapa sih tiketnya, Mbak? Kok sampai dikerahkan begitu tuh? Tiketnya ada yang ratusan ribu, tapi memang untuk VVIP-nya itu ada 15 juta kalau tidak salah, dan ada klaim bahwa untuk yang VVIP itu sudah terjual habis, katanya begitu. Itu banyak dari luar kota, ada juga dari luar negeri dan sebagainya begitu ya. Itu adalah tiket untuk
umum, saya rasa begitu. Tapi yang kita kemudian kita wondering ya, kita ingin tahu apakah juga kalau seandainya itu di Australia gitu ya, di Phillip Island, ataukah itu juga di Arab ya, atau itu di Eropa sana gitu, misalnya di Italia, itu ASN-nya juga diwajibkan untuk membeli ini ya Mas Irsu ya. Kita pengen tahu juga nih gitu, ini hanya ada di Indonesia, ataukah ini mencontoh memang sudah ada kebijakan seperti ini dulu di luar negeri gitu. Saya kira nanti kalau bocor ke media massa internasional juga bisa jadi lelucon tersendiri. Dan kita mesti mengingatkan bahwa balapan ini kan sangat khas ya, tidak semua orang itu tertarik untuk nonton balapan. Saya sendiri nggak tertarik. Untuk apa sih nonton cuman wang buat saya nggak ada menarik-menariknya. Tapi memang banyak juga orang yang menggemari itu gitu. Kenapa? Makanya sirkuit. Dan di masa pandemi kita masih bisa melihat lewat televisi. Ya, begitu yang ya barangkali memang ada bayarannya, tapi bayarannya jauh lebih murah begitu daripada datang ke sana. Nah, ini salah satu alternatifnya. Ya, saya kira gini, kita tidak anti dengan pembangunan semacam itu, dan tentu saja diharapkan itu nanti bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat NTB, meningkatkan pariwisata ke sana, karena kalau ada event-event internasional kan pasti mau tidak mau akan ada semacam spill over-nya gitu, limpahan yang cukup besar terhadap suatu daerah. Tapi saya kira yang begini-begini mobilisasi semacam ini ya kita sama juga dengan menipu diri sendiri saja kalau seperti itu, karena ternyata kemudian yang kita harapkan kan itu devisa dari luar negeri yang masuk ya, bukan hanya orang nonton Amerika, itu hotel-hotel, kemudian makanan, pariwisata, semuanya itu akan tumbuh. Tapi kalau mengharapkan dari ASN itu ya kantong mereka yang sekarang juga sedang krisis karena pandemi ditambah krisis lagi. Itu saya kira kita. Betul, tapi ada bonusnya loh Mas Ersu. Apa itu? Kalau melihat MotoGP Mandalika ini akan gratis melihat patung Pak Jokowi di sana. Ini kan asik. Oke, ada bonus ya. Jadi beli buy one get two gitu ya, bisa betul. dengan membeli tiket nonton Mandalika sekaligus bisa menikmati patung Pak Jokowi yang sedang ngebut di sana. Oke. Saya kira buat Anda yang memang suka dengan MotoGP, saya kira nggak ada salahnya untuk nonton. Tapi buat Anda yang dipaksa untuk nonton, ya saya tidak nggak bisa menutup mata kalau kemudian Anda ngerumpi di WhatsApp group. Saya perlu mengingatkan hati-hati, jangan sampai omelan Anda di kedumbelan Anda di WhatsApp group itu di screenshot dan disampaikan ke Pak Gubernur atau atasan Anda. Iya, betul. Ya. Oke, Mbak. Dan juga berhati-hati karena ASN ini pernah ada peringatan dari Pak Cahyokumolo juga ya, agar tidak memberikan komentar-komentar yang artinya bisa dikatakan anti pemerintah begitu ya, terus atau kemudian sebagai sesuatu dicap sebagai yang radikal begitu. Kita semakin hati-hati karena kelihatannya mata presiden, mata gubernur, dan mata siapa bisa menembus ke dalam percakapan grup-grup WhatsApp. Gitu ya. Kita mesti akhiri perbincangan kita, Mbak Agi. Nggak terasa, sudah cukup panjang juga. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.